Ini udah Ustadz Alia mau cerita nih. Ya. Jadi kan kita sebagai manusia kadang punya rasa futur ya. Imannya naik turun. Kadang kalau lagi rajin, rajin banget. Tapi kalau lagi malas, malas banget. Apalagi kalau mau ngelakuin kebaikan. Nah, kayak merasa punya banyak waktu, kayak suka entar-entarin gitu loh Ustadz. Ya. Gimana nih menurut Ustadz cara menghilangkan rasa suka entar-entarin itu Ustadz? Badiru bil a'malis sholihah. Kata Nabi, kalau sudah melihat peluang amal soleh, segera, bahkan cepet-cepet. Kalau dulu kita pernah cerita soal tergesa-gesa, Ya. nah urusan kebaikan itu harus disegerakan, dipercepat. Karena balik lagi tadi, jangankan bicara ajal, kadang kesempatan aja bisa hilang. Baik kesempatan momen maupun kesempatan di mana niat itu hilang. Ada masjid nih, lagi mau dibantu. Padahal bawa duit misalnya 1 juta kedikitan. Besok aja dah 2 juta. 2 juta. Iya. Pas besok setan masuk. Sayang 2 juta. Kebanyakan. Lu masih banyak tuh urusan yang harus lu kerjain. Iya. Masih banyak hal yang harus lu pikirin. Udah, itu mau 50.000 juga kalau dikali 1 juta orang kan banyak juga. Yang tadinya kemarin niatnya 1 juta jadi 50.000. Sebetulnya bagus juga, nggak ada masalah. Hanya saja nilainya jadi berkurang bukan karena kebutuhan, tapi karena godaan setan. Tapi karena godaan nafsu, sebab pada saat itu kita menunda. Itu masih bagus. Malah kadang-kadang nggak balik lagi dan akhirnya tidak melakukan kebaikan. Iya, kalau cuma sekedar kesempatan niatnya hilang. Kalau saat itu adalah akhir dari kehidupan, betapa sayangnya kita melewati kebaikan yang harusnya itu menjadi titik terakhir kita menjelang ajal atau menjelang kematian. Nah, seperti itu. Jadi beda ya tergesa-gesa sama menyegerakan. Yes, beda. Tergesa-gesa itu lebih kepada urusan syahwat ya, tanpa perhitungan. Tapi kalau menyegerakan itu memang sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Contoh, misalnya jenazah, itu harus disegerakan, jangan ditunda. Kuburnya. Oke. Yang kedua, memberikan tamu makanan. Orang masih hidup harus disegerakan jadi jenazah, enggak ya? Maksudnya jenazah udah semua udah dimandiin segala macem, rapi udah. Nih, ada yang ditunggu nih. Ntar aja dah. Ada yang ditunggu 5 hari lagi, mantan. 7 hari lagi, Ya. jangan, segerakan. Itu untuk dikuburkan. Yang kedua, menyegerakan makanan untuk tamu. Itu juga sangat-sangat dianjurkan untuk disegerakan. Ya, jangan sampai tamu merasa ini orang berkenan apa kagak sih kita datang ke rumahnya? Oke. Minum kagak, makanan kagak, apa ini sengaja ngusir pelan-pelan, asumsinya sudah terlalu jauh. Ya. Taubat juga itu segerakan. juga harus segerakan. Bahwa manusia benar nggak akan lepas dari dosa, tapi sebaik-baik pendosa kata Nabi mereka yang bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawabin. Orang yang berdosa itu masih diberikan penghargaan oleh Nabi selama dia mau kembali, dan kembalinya harus segera. Sebagaimana kadang-kadang dalam dosa kita menyegerakan. Kesempatan nih, kapan lagi nih? Ntar bisa macam-macam lah. Dalam berdosa saja kita kadang-kadang sangat-sangat menyegerakan. Takut ketahuan, takut kehilangan momen, takut nanti malah nggak kebagian. Ya. Tapi dalam taubat justru kita merasa santai. Segerakan. Ya. Jadi setan istilahnya itu pinter ya, Ustaz. Ya. Kalau untuk yang maksiat-maksiat misalnya, kita digoda, dihembuskan dengan ayo buru-buru. Giliran mau berbuat baik, nanti aja. Gitu Ya. setan. Sebetulnya setan itu lemah. Oh, setan itu lemah. Tipu dayanya lemah. Yang bodoh kita. Tergoda. Bahkan Allah sudah bilang bahwa setan itu musuh yang paling nyata. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kitanya yang tidak menyadari bahwa kita sedang digoda oleh musuh. Kita digoda oleh makhluk yang amat sangat lemah. Bahkan tipu daya setan kalah dengan tipu daya wanita. Wanita itu justru kuat. Masa? Iya. Setan kalah sama tipu daya wanita? Kalah dengan tipu daya wanita. Wanita itu kalau sudah menggoda, jadi ujung tombak setan menggoda itu pada akhirnya adalah perempuan.
Dia digoda dengan ini nggak mempan, goda dengan mempan, maka iblis memerintahkan goda dia dengan perempuan. Biasanya banyak yang kalah tuh. Oh.